Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kami, yaitu video kelompok 2. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan apa itu corak kehidupan manusia pada zaman praksara. Namun, yang menjelaskan pada materi kali ini bukan hanya saya seorang, namun saya dengan teman-teman saya tidak bisa datang pada hari ini. Baik, langsung saja. Teman yang pertama adalah Kire, yang kedua adalah Agnes Anita, ketiga adalah Haji, keempat adalah Ihsan Adikasa, kelima dan terakhir adalah Hanza Putri. Oleh itu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kire Tiarani Salma dan di sini saya akan menjelaskan apa itu Paleolitikum berdasarkan yang saya ketahui. Paleolitikum atau zaman batu tua yang diyakini telah ada sejak 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Kenapa sih dinamakan zaman Paleolitikum? Karena pada zaman ini manusia-manusia purba masih menggunakan alat-alat yang berbahan dasar batu yang bersifat kasar dan juga primitif. Alat-alat yang digunakan pada zaman Paleolitikum umumnya berbahan dasar batu dan juga tulang. Beberapa contoh alat yang berbahan dasar batu, yang pertama ada kapak genggam, yang kedua ada alat serpi, dan yang ketiga ada alat penghalus. Dan beberapa contoh alat yang menggunakan bahan dasar tulang, yang pertama ada pahat tulang dan yang kedua ada pisau tulang. Pada zaman ini manusia-manusia purba masih menggunakan cara berburu dan menombak atau memancing ikan untuk mencari makan. Pada zaman ini juga manusia-manusia purba hidup dalam kelompok kecil dan masih berpindah-pindah tempat. Peninggalan-peninggalan pada zaman Paleolitikum, yang pertama ada budaya Pacitan yang ditemukan oleh von Koenigswald, yang sekaligus juga merupakan penemu Meganthropus paleojavanicus. Dan yang kedua ada budaya Ngandong. Terus manusia-manusia purba pada zaman Paleolitikum yang ada di Indonesia ada Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo erectus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Paleolitikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Putri Faradila. Saya akan menjelaskan materi tentang zaman Batu Tengah atau Mesolitikum. Di masa ini, peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Peralatan batu yang semula masih besar dan kasar, kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil. Contohnya seperti pebble atau kabak Sumatera dan juga mata panah yang terbuat dari batu. Di masa ini, manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya Joken Modinger, yakni sampah-sampah sisa makanan seperti kulit kerang. Lalu Abyss Roach yang merupakan cerukan atau goa yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihsan Adikasa dan saya akan menjelaskan zaman batu baru dan corak hidup manusia zaman praaksara. Zaman batu baru disebut juga Neolitikum adalah masa ketika peralatan yang digunakan manusia purba semakin inovatif seperti kapak persegi dan kapak lonjong. Kehidupan masyarakat di zaman ini sudah mulai berada pada fase memproduksi makanan. Selain sudah menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Corak hidup manusia zaman praaksara. Pada awalnya, corak hidup manusia zaman praaksara dengan cara nomaden atau berpindah-pindah. Kemudian mereka mengalami perubahan dari nomaden ke semi-nomaden, dan akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat praaksara menggunakan beberapa jenis peralatan, mulai dari yang terbuat dari batu hingga logam.
Untuk sumber penerangan manusia praksara menggunakan api yang diperoleh dengan cara membenturkan sebuah batu dengan batu sehingga menimbulkan percikan api dan membakar bahan-bahan yang mudah terbakar seperti serabut kelapa, pring, dan rumput kering. Kehidupan ekonomi pada masa ini adalah bergantung pada alam. Mereka akan tetap tinggal di wilayah tersebut selama persediaan bahan makanan masih cukup. Ketika mereka telah kehabisan sumber makanan, maka mereka akan berpindah dan mencari tempat lain yang kaya akan makanan. Hasil perburuan mereka dikumpulkan untuk keperluan perpindahan ke tempat lainnya sebagai cadangan sebelum mereka mendapatkan tempat baru. Kehidupan sosial. Mereka hidup secara berkelompok dan tersusun dalam keluarga-keluarga kecil. Dalam satu kelompok ada seorang pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok dalam perkembangannya disebut sebagai ketua suku. Ketua suku memimpin anggota kelompoknya untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Anggota kelompok laki-laki bertugas untuk memburu hewan, sedangkan anggota yang perempuan bertugas mengumpulkan makanan dari tumbuh-tumbuhan. Kehidupan budaya. Kehidupan budaya ini dapat dilihat dari karya-karya yang telah berhasil dibuat. Alat-alat pada zaman praksara memberikan petunjuk bagaimana cara manusia zaman itu bertahan hidup. Karena peralatan manusia zaman praksara terbuat dari batu, maka hasil budaya yang dikembangkan pada zaman itu adalah hasil budaya batu. Hasil-hasil kebudayaan batu yang pernah ditemukan diantaranya adalah kapak genggam, kapak perimbas, serpi bilah, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Emita Syala. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu zaman batu besar. Zaman batu besar itu disebut juga dengan zaman megalitikum. Kenapa sih disebut dengan zaman megalitikum? Karena pada zaman ini beberapa hasil produk diproduksi dari bebatuan besar. Contohnya ada menhir, dolmen, patung-patungan, dan masih banyak lainnya. Nah, di zaman ini juga memiliki ciri, yakni masyarakat itu mulai mempercayai dengan adanya Tuhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Muhammad Faiza. Saya akan menjelaskan masa perundagian dari sumber-sumber yang sudah saya dapatkan. Pada masa ini diperkirakan zaman dengan masa perunggu. Pada zaman ini peradaban manusia sudah mencapai tingkat yang tinggi. Hal ini ditandai munculnya sekelompok orang yang memiliki keahlian tertentu dalam pembuatan gerabah, pembuatan perhiasan, serta pembuatan perahu. Yang paling menonjol adalah pembuatan bahan-bahan dari logam. Dengan munculnya masa perundagian, maka secara umum berakhirlah masa praksara di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya ada beberapa daerah di pedalaman yang masih berada di zaman batu. Kegiatan berladang mulai berganti ke persawahan, memungkinkan adanya pengaturan masa bercocok tanam, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada kondisi iklim dan cuaca, namun berpikir kapan yang tepat untuk bercocok tanam dan waktu yang tepat untuk berternak. Kondisi geografis inilah yang perlu dicermati agar mereka tidak gagal panen. Mereka belajar ilmu alam, dan dari alam mereka mengetahui arah angin, belayar antar pulau, mencari penghasilan di laut, dan melakukan perdagangan antar wilayah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada subbab terakhir, yaitu kepercayaan. Pada subbab ini akan terdapat 3 materi, yaitu pertama adalah kepercayaan animisme, kedua adalah kepercayaan dinamisme, ketiga dan terakhir adalah kepercayaan totemisme. Pertama dulu,
yaitu kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme berasal dari kata Latin, yaitu anima, yang berartikan roh. Dilansir dari buku Sejarah Asia Tenggara, karya MC Ripley, kepercayaan animisme adalah kepercayaan yang mempercayai bahwa adanya roh nenek moyang ataupun roh mistis lainnya. Yang kedua, kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme muncul dikarenakan pada masa itu orang-orang pada masa praksara menganggap bahwa pohon-pohon besar, batu-batuan besar memiliki kekuatan supranatural. Oleh karena itu, mereka mempercayai bahwa pohon-pohon dan benda-benda tersebut menganut pohon-pohon tersebut adalah Tuhan mereka. Dinamisme berasal dari kata dinamik, yaitu adalah yang berarti daya tahan, kekuatan, dan dinamis. Yang ketiga dan terakhir adalah totemisme. Kepercayaan totemisme muncul dikarenakan orang-orang pada masa itu mensakralkan benda-benda di sekitar mereka. Tidak hanya benda, namun juga seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Tujuan dari mensakralkan benda-benda ataupun makhluk-makhluk hidup tersebut adalah agar orang-orang tidak asal memotong, membunuh, memakan, ataupun menggunakannya. Contoh dari percayaan ini adalah seperti yang kita lihat pada saat ini, seperti yang kita rasakan pada saat ini, yaitu pada negara India. Mereka sangat sakralkan sapi. Bahkan di negara tersebut, sapi adalah hewan yang sangat sakral. Sekian dari saya, kurang lebih yang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tentang penjelasan dari kelompok kami? Apakah bermanfaat? Apakah kalian merasa mendapat pencerahan ataupun ilmu lainnya? Ya, seperti manusia pada umumnya, manusia itu banyak kurangnya dan salahnya. Oleh karena itu, saya sebagai perwakilan kelompok 2 memohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, ataupun lain-lainnya. Saya Samir Atala Rahman, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.